Nah, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait sistem pelayanan kesehatan di Indonesia ya. Jadi kita akan membahas terkait sistem pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia. Apa sih itu pelayanan kesehatan? Jadi ya terbagi atas dua ya. Ada pelayanan kesehatan, ada sistem kesehatan. Nah, pelayanan kesehatan itu sebuah upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam bentuk organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan baik itu perorangan, kelompok, individu ataupun keluarga. Misalnya teman-teman kerja nanti udah lulus tuh, udah lulus kan sarjana keperawatan. Nanti teman-teman kerja di rumah sakit. Nah, pasti memberikan pelayanan kesehatan. Ini yang dimaksud. Atau misalnya teman-teman memiliki STR setelah selesai profesi. STR itu bisa digunakan untuk membuka praktek klinik di rumah. Nah, itu juga salah satu bentuk dari pelayanan kesehatan. Teman-teman pengen menyembuhkan penyakit atau mencegah terjadinya penyakit baik dari perseorangan, keluarga, kelompok ataupun masyarakat. Sedangkan sistem kesehatan itu satu kesatuan dari serangkaian usaha yang teratur yang terdiri atas berbagai komponen guna mencapai suatu tujuan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Nah, sistem kesehatan, jadi pelayanan kesehatan itu berada di dalam sistem kesehatan. Jadi sistem kesehatan itu dia secara umum, secara harfiah, salah satunya memiliki pelayanan kesehatan. Nanti ada beberapa poin dari sistem kesehatan itu ada apa saja sih? Nanti kita akan pelajari ya. Oke. Sistem pelayanan kesehatan itu yaitu menghimpun berbagai upaya bangsa Indonesia secara terpadu untuk mendukung kesehatan setinggi-tingginya sebagai kesejahteraan umum. Itu jelas ya, karena pelayanan kesehatan sesuai dengan namanya pelayanan kesehatan, yaitu melayani terkait kesehatan. Bagaimana caranya mengimprovement atau meningkatkan kesehatan baik dari individu tadi, perseorangan ya, atau kelompok keluarga dan lain-lain. Terus pelayanan kesehatan ada di setiap tempat pelayanan seperti rumah sakit dan puskesmas ya. Jadi rumah sakit itu bagian internalnya, di bagian kecilnya ada namanya puskesmas atau pusat kesehatan masyarakat. Jadi ada alurnya. Biasanya teman-teman sebelum ke rumah sakit akan ke puskesmas dulu nih. Kira-kira di puskesmas bisa disembuhin nggak? Kalau misalnya tidak bisa disembuhkan, akan dirujuk ke rumah sakit. Nah, rumah sakit juga ada tipenya, ada tipe A, tipe B, tipe C, dan lain-lain. Nanti dirujuk ke rumah sakit yang memungkinkan bisa mengobati penyakit masyarakat. Apabila rumah sakit tersebut tidak bisa diobati di rumah sakit tersebut, akan dirujuk lagi ke rumah sakit yang lebih besar hingga rumah sakit rujukan provinsi ya. Kalau di sini di Margono rumah sakit merujukannya ya. Terus rumah sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis profesional dan terorganisir serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan kedokteran, asuhan keperawatan dan lain-lain ya. Jadi kita sudah bahas terkait organisasi profesi kemarin ya. Kita sudah bahas terus bagaimana caranya melakukan sistem ECP ya, IPC, Interprofessional Collaboration. Jadi gabungan antara beberapa tenaga kesehatan dari pihak gizi, kedokteran, keperawatan, mungkin kebidanan dan lain-lain untuk meningkatkan kualitas dari kualitas hidup dari pasien ya, atau dengan tujuan untuk berkolaborasi bagaimana caranya agar menyembuhkan atau minimal mengurangi penyakit yang diderita oleh pasien. Terus fungsinya apa sih rumah sakit ini? Ya, pertama ya tentunya pelayanan medik ya. Ada pelayanan penunjang dan pelayanan rehabilitatif. Pencegahan dan peningkatan kesehatan serta sebagai tempat pendidikan dan pelatihan medik. Jadi puskesmas itu kita udah bahas rumah sakit. Sekarang kita masuk ke puskesmas ya. Jadi apa itu puskesmas? Jadi puskesmas itu adalah pelaksana teknik dinas kesehatan yang bertanggung jawab penyelenggaraan pembangunan kesehatan di suatu wilayah tertentu.
Jadi puskesmas itu adanya di kabupaten atau kota-kota di daerah ya, untuk penyelenggaraan kesehatan di daerah tersebut dengan tujuan adalah sebelum ke rumah sakit dia ke puskesmas dulu. Jadi lebih lebih cepat. Makanya kalau puskesmas itu dia biasanya di lingkungan masyarakat ya, yang agak pelosok-pelosok biasanya ya, biar pelayanan kesehatan itu sampai ke bagian pedesaan atau pelosok sehingga memudahkan masyarakat ketika sakit nggak langsung ke rumah sakit dengan jarak yang jauh. Jadi lewat puskesmas dulu diobatin, baru nanti misalnya jika tidak memungkinkan akan dilanjutkan ke rumah sakit. Sedangkan tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan hidup sehat, ya, tinggal di wilayah kerja puskesmas agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Sebenarnya kalau di puskesmas ini dia lebih prefernya itu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencegah terjadinya penyakit. Makanya jangan jangan kaget kalau puskesmas itu sering mengadakan kegiatan-kegiatan penyuluhan ya. Karena tujuannya itu untuk meningkatkan kesadaran diri kita sebagai masyarakat atau personalnya untuk meningkatkan kesehatan terhadap diri kita sendiri ataupun masyarakat, menjaga lingkungan dan lain-lain agar tidak terjadinya penyakit ya, penyakit. Namanya juga pusat kesehatan masyarakat, berarti kesehatan masyarakat. Jadi masyarakat yang dikelola. Kalau bisa jangan sampai sakit, minimal diminimalisir ya. Terus apa landasan hukumnya dari sistem pelayanan kesehatan? Jadi sistem pelayanan kesehatan adalah suatu tatanan yang menghimpun berbagai upaya bangsa Indonesia untuk mendukung guna terjamin kesehatan yang setinggi-tingginya. Tadi kita sudah bahas ya. Jadi fungsi umum dari pelayanan kesehatan itu meningkatkan kesejahteraan eh, dari masyarakat atau perseorangan terkait penyakit yang diderita. Jika bisa kita menyembuhkannya atau tidak minimal meminimalisir penyakit yang diderita. Nah, ini fasilitasnya ya untuk digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif ya yang dilakukan oleh pemerintah, daerah, pemerintah ataupun masyarakat. Jadi ini fasilitasnya. Pertama kita untuk pelayanan kesehatan dari promotif. Promotif itu mempromosikan bagaimana caranya kita mengajak masyarakat untuk berperilaku hidup sehat ya, jangan buang sampah sembarangan dan lain-lain ya. Itu salah satu bentuk promotif biasanya dilakukan oleh di puskesmas-puskesmas ya. Bagaimana caranya kita meningkatkan kualitas hidup dengan menjaga kesehatan diri kita sendiri. Terus kita udah melakukan promotif, kita preventif ya, preventif melakukan pencegahan. Contoh misalnya lagi musim DBD, demam berdarah. Apa tindakan preventifnya? Oke, tentu dari desa atau dari puskesmas atau dari pemerintah melakukan fogging ya, memberantas jentik-jentik nyamuk. Itu salah satu tindakan preventif mencegah terjadinya wabah penyakit. Akhirnya apa? Akhirnya kesehatan si masyarakat itu terjaga ya. Terus kuratif ya. Kuratif itu mengobati. Kuratif mengobati apa sih, pasien apa yang diderita? Ya misalnya contoh misalkan pasien dengan demam tipoid atau pasien-pasien lansia hipertensi ya di puskesmas itu harus diobati dengan cara mengonsumsi misalnya amlodipin ya dengan anjuran resep dokter. Terus dipantau dari pihak puskesmas misalnya setiap setiap hari ditensi atau sebelum obatnya mau habis ditensi, di maintenance. Jadi kesehatannya itu terjaga ya. Jadi itu namanya kuratif, mengobati. Kita mengobati penyakitnya. Jadi kalau misalnya kita promosikan dulu kesehatannya, apabila masih ada masyarakat yang melanggar, kita ajarkan cara pencegahannya. Apabila masih melanggar dan dia terserang penyakit, ya kita lakukan kuratif, kita mengobati. Nah, setelah kita obati, pasien sudah ada perbaikan misalnya, kita baru lakukan rehabilitatif atau rehabilitasi ya, atau pasca sakitnya, maintenance-nya kayak gimana ya. Jangan kayak gini-gini, kita edukasi lagi ya. Kita ajarkan cara-cara cara menanggulangi atau mencegah biar penyakit itu nggak kambuh. Contoh hipertensi, kita edukasi jangan makan yang asin-asin, terus obatnya rutin diminum. Kita jelaskan tentang penyakit-penyakit hipertensi sehingga si masyarakat itu dia lebih lebih aware kan tentang
penyakitnya. Oh, saya hipertensi nih, saya nggak boleh makan ini, saya nggak boleh minum ini, obat saya harus teratur nih, saya harus rutin kontrol nih dan lain-lain. Jadi kita meningkatkan kesadaran si masyarakatnya, ya. Kita memberi sugesti agar dia sadar bahwa memperhatikan tentang kesehatan itu sangat penting. Terus apa tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan, ya? Pertama, merencanakan atau mengatur, menyelenggarakan, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata terjangkau oleh masyarakat. Saya kasih contoh seperti tadi fogging, ya, ketika ada misalkan wabah DBD. Itu salah satu tanggung jawab pemerintah. Terus yang kedua, tanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat dan lain-lain, ya. Misalnya di daerah tersebut belum ada puskesmas. Nah, harus ada puskesmas di daerah tersebut karena kenapa? Itu sudah tanggung jawab pemerintah, ya. Tanggung jawab pemerintah. Jadi puskesmas itu adalah pihak ketiga perantara antara pemerintah dengan masyarakat. Ketika misalnya masyarakat di situ lagi terkena wabah DBD, berarti harus puskesmas harus siap tanggap bagaimana caranya fogging. Nah, itu pengajuannya ke pemerintah. Terus pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata dan lain-lain. Nah, pemerintah juga harus menyediakan. Misalnya ketika ada kejadian wabah DBD tadi, terus misalnya puskesmas minta pengadaan terkait program fogging, pemerintah harus bisa ada sumber dayanya, harus menyediakan. Oh ada, silakan menggunakan ini, rencanakan besok dan lain-lain. Sehingga eh, proses pelayanan kesehatan itu menjadi terstruktur, ya. Oke, lanjut. Terus tanggung jawab pemerintah yaitu ketersediaan terkait informasi, edukasi dan fasilitas pelayanan kesehatan, ya. Nah, jadi makanya minimal setiap beberapa minggu sekali atau beberapa bulan itu wajib adanya penyuluhan biasanya dari pihak puskesmas terkait informasi-informasi terkini atau informasi-informasi yang mendekati di daerah di wilayah itu. Misalnya contoh di wilayah Baturaden misalnya. Ternyata di wilayah Sokaraja itu habis terkena DBD tadi. Ya berarti mau nggak mau dari wilayah Baturaden harus memberikan informasi cepat tanggap terkait informasi DBD. Biar masyarakat itu lebih awareness. Oh, di Sokaraja udah banyak yang kena DBD nih. Ayo kita kelola sampah-sampah masyarakat, membuang sampah pada tempatnya, ya, jangan biarkan air yang bergenang dan lain-lain. Nah, itu tidak bisa dilakukan oleh puskesmas, tapi dilakukan oleh masyarakat dengan gotong royong, ya. Terus kelima, bertanggung jawab untuk memberdayakan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan, yaitu tadi contohnya, ya, dengan cara misalnya kita udah edukasi terkait DBD. Ya, sekarang kita udah memberikan cara, oh, kita udah promotif, kita udah memberikan cara preventifnya. Sekarang kita menyarankan biar masyarakat berperan aktif untuk melakukan tindakan preventif itu tadi, seperti buang sampah pada tempatnya, jangan biarkan air bergenang. Itu kan upaya masyarakat semua, ya, untuk upaya kesehatan mereka sendiri, ya. Terus pemerintah bertanggung jawab untuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien dan terjangkau. Ingat, ya, bermutu, aman, efisien dan terjangkau. Makanya adanya puskesmas. Jadi dibuatlah puskesmas di daerah-daerah pelosok. Biar kenapa? Biar kesehatan masyarakat yang jauh dari rumah sakit itu bisa dapat tercover, ya. Lebih terjangkau, efisien, aman dan bermutu. Apabila puskesmas tidak mampu menghandle atau misalnya kapasitas pelayanan kesehatan di puskesmas itu kurang, yang seharusnya di rumah sakit, misalnya di puskesmas nggak ada ICU misalnya, yang ada cuma di rumah sakit, berarti puskesmas akan memberi rujukan untuk ke rumah sakit yang lebih besar untuk mendapatkan perawatan yang lebih lanjut atau lebih intensif, ya. Tanggung jawabnya lagi, pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan kesehatan sosial nasional, ya. Jadi ini maksudnya itu yang BPJS, ya. Jadi teman-teman yang belum punya BPJS, itu pentingnya BPJS ketika kita nggak berdoa bahwa kalau kita pengen sakit, ya, tapi kita hanya berwaspada atau berjaga-jaga. Jadi ketika misalkan hal yang tidak diinginkan itu terjadi, kita memiliki jaminan kesehatan yang dimana
Ya, itu juga akan membantu mengurangi biaya pengeluaran rumah sakit, ya, sehingga kesehatan kita bisa tercover dan dilayani dengan efektif. Kemudian pelaksanaan sistem jaminan sosial harus sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan. Ya, tentunya harus sesuai dengan undang-undang ya. Makanya kemarin sempat kisruh ada yang pengguna BPJS itu tidak boleh menggunakan nggak berlaku BPJS-nya karena kenapa dia tidak melakukan pembayaran rutin. Nah, sementara itu kan kita membayar dari kita untuk kita juga. Jadi makanya kan ditolak dari pihak rumah sakit kalau misalkan teman-teman nggak rutin membayar ya per bulan. Terus pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, fasilitas pelayanan kesehatan dan lain-lain. Ini tadi sudah saya jelaskan terkait masalah edukasi ya. Sudah saya kasih contoh yang masalah edukasi terkait DBD tadi. Ini sumber daya manusia kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 ya tahun 2019. Jadi tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum. Jadi teman-teman itu apa harus ada pendidikan ya teman-teman. Sekarang mengambil S1 keperawatan, nanti setelah itu profesi nurse, baru masuk ke dalam memiliki kualifikasi minimum ya. Nah, jadi mungkin beberapa tahun ke depan nanti D3 itu sudah tidak digunakan lagi. Tapi sudah tahu, sudah ada edaran bahwa nanti D3 keperawatan akan dihapuskan. Jadi minimal itu S1 keperawatan profesi nurse. Tapi belum tahu terrealisasinya itu kapan ya. Terus tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan ya tadi teman-teman ya. Teman-teman lulus memiliki STR ya. Di mana STR itu berlaku untuk dua di unit pelayanan kesehatan, yang satu di unit praktek klinik kalau teman-teman pengen membuka praktek ya. Ketiga, kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki ya. Misalnya teman-teman lulusnya perawat ya, otomatis akan membuka praktek klinik terkait keperawatan atau pelayanan kesehatan primer yang tidak membutuhkan obat-obat yang keras ya, karena itu kan sesuai resep dokter, sudah wewenang dokter. Jadi yang selama dia di bawah undang-undang keperawatan, misalnya teman-teman pelayanan primer atau perawatan luka itu masih bisa ditangani oleh perawat. Tapi kalau misalkan sudah menggunakan obat-obat yang keras yang harus resep dokter, itu sudah bukan kewenangan keperawatan. Jadi harus hati-hati kita dalam memilah dan memilih ya. Jangan sampai kita bisa terkena tuntut karena seharusnya kita melakukan pelayanan tidak sesuai dengan standar kompetensi kita. Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah. Nah, itu tadi STR ya. STR itu adalah sebagai tanda kalian itu tersertifikasi untuk membuka praktek atau melakukan pelayanan kesehatan. Oke. Selama memberikan pelayanan kesehatan, satu, dilarang mengutamakan kepentingan yang bernilai material. Ini banyak sekali ya. Jadi misalnya pasiennya itu pasien umum, itu pelayanan lebih ramah tamah ya, sedangkan pasien BPJS itu lebih perawatnya akan cuek dan lain-lain. Ya, ingat bahwa kita melakukan pelayanan bio, psiko, sosio, spiritual dan kultural. Ya, jangan membeda-bedakan ras, budaya, agama, material dan lain-lain. Kedua, ketentuan mengenai kode etik dan standar profesi diatur oleh organisasi profesi. Ya, jadi nanti ada standar profesinya, ada kode etiknya. Ketika teman-teman lulus akan diberikan buku terkait undang-undang keperawatan, diberikan terkait kode etiknya apa saja, standar profesinya apa saja, sudah diatur semua. Sehingga teman-teman ketika melanggar itu bisa kena sanksi. Ya, teman-teman baca akan diberikan di akhir. Biasanya kalau teman-teman sudah dinyatakan sudah tersertifikasi. Lanjut, tenaga kesehatan harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, penggunaan pelayanan kesehatan, dan lain-lain. Inilah bentuk dari implementasi dari poin nomor 2. Jadi apapun yang ada di dalam standar, apapun yang ada dalam kode etik, ya teman-teman jalani. Apapun yang dilanggar, apapun yang dilarang di dalam buku itu, di dalam kode etik itu, dalam standar profesi itu jangan dilakukan. Ya, karena itu menyangkut profesi kalian. Nanti kalau kalian langgar, profesi kalian bisa hancur ya. Ketentuan mengenai hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Ini penting. Jadi teman-teman setiap melakukan pelayanan kesehatan itu harus sesuai dengan SOP, Standard Operating Procedure, sesuai dengan standar prosedur ya. Misalnya kalau untuk pemasangan infus,
minimal tiga hari sekali diganti, ya dilakukan SPO itu. Atau misalnya di rumah sakit ada ketentuan setiap ketemu pasien harus mengucapkan salam, dilaksanakan itu. Karena tiap rumah sakit memiliki SOP sendiri-sendiri ya, beda-beda. Nanti bisa dikombin dengan kode etik dan standar profesi untuk meningkatkan quality dari masyarakat ya, dari pasien tentunya. Sehingga masyarakat atau pasien merasa dimanusiakan. Jadi kita harus memanusiakan manusia ya. Jangan pilih-pilih. Nah, ini fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi fasilitas kesehatan pemerintah itu adalah wajib ya. Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien. Jadi mau itu pemerintah ataupun swasta ya, rumah sakit swasta itu juga wajib memberikan pelayanan yang maksimal. Jadi dalam keadaan darurat fasilitas kesehatan maupun swasta dilarang menolak pasien ya. Jadi ingat kita sudah ada ketentuan untuk rumah sakit ya, vaskes, pokoknya fasilitas kesehatan itu jangan menerima atau dilarang menolak pasien. Kita misalnya ada pasien datang dengan keadaan darurat kita tolak. Ya, beberapa rumah sakit itu banyak ya karena bilang pasiennya penuh, udah penuh ruangannya ditolak padahal sebenarnya masih ada. Nah, banyak yang kayak gitu. Jadi gitu kita nggak boleh, kita harus menjadi pionir untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut. Fasilitas pelayanan kesehatan, yaitu setiap pemimpin penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat harus memiliki kompetensi manajemen kesehatan masyarakat yang dibutuhkan. Ini pimpinan, jadi teman-teman nanti misalnya udah lulus jadi PA, perawat asosiat, naik ke perawat primer, hingga menjadi karu atau kepala ruang, teman-teman harus mampu memiliki manajemen kesehatan yang baik, ya kompetensi manajemen. Apa yang dibutuhkan masyarakat, apa yang dibutuhkan tenaga kesehatan, rekan-rekan sejawat, teman-teman harus balancing ya, seimbang. Terus kompetensi manajemen dan kesehatan masyarakat diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri. Ini tadi sesuai peraturan nomor 36 ya. Nah, teman-teman silahkan baca terkait undang-undang kesehatan dan undang-undang keperawatan. Penyelenggaraan fasilitas kesehatan dilarang mempekerjakan tenaga kesehatan yang tidak memiliki kualifikasi dan izin. Ingat ya, izinnya itu dari STR. Teman-teman ketika misalkan lulus S1, itu belum memiliki izin untuk kerja di rumah sakit. Karena kenapa teman-teman belum memiliki STR? STR itu teman-teman akan miliki ketika teman-teman nanti sudah lulus profesi. Jadi setelah S1 lanjut profesi, itu baru bisa mendapatkan STR. Kita hampir sama dengan kayak dokter. Jadi dokter itu ketika lulus S1-nya dia dapat sarjana kedokteran, dia belum bisa kerja di rumah sakit. Dia harus ambil profesi dulu untuk mendapatkan gelar dokter. Begitupun perawat harus mengambil profesi dulu untuk mendapatkan gelar nurse. Baru bisa dikatakan memenuhi kualifikasi. Nah, itu pun memenuhi kualifikasi belum tentu tersertifikasi. Itu baru memenuhi kualifikasi saja. Ketika teman-teman sudah lulus profesi nurse, teman-teman harus ikut yang namanya UKOM, ujian kompetensi. Ketika teman-teman lulus ujian kompetensi, dapat STR, baru dikatakan kalian sudah tersertifikasi. Yang dimana STR itu bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan ya, atau membuka praktek mandiri. Lanjut nomor 8, pemerintah daerah dapat menentukan jumlah dan jenis pelayanan fasilitas pelayanan kesehatan serta pemberian izin beroperasi di daerahnya ya. Ini hubungannya ketika teman-teman pengen membuka pelayanan praktek mandiri ya. Beberapa pertimbangan pemerintah daerah dalam penentuan jumlah dan jenis pelayanan kesehatan ya terkait luas wilayah ya, kebutuhan kesehatan. Jadi itu nanti bagiannya pemerintah yang misalnya di Baturaden membutuhkan puskesmas atau pusat kesehatan masyarakat. Apa yang dipertimbangkan ya terkait luas wilayahnya. Ketika pemerintah membangun puskesmas di wilayah Baturaden, wilayah mana saja yang kena? Oh, ternyata yang kena nggak cuma Baturaden, tapi bisa kena Kota Yasa, Karangmangu, ya Kebumen, Rempowah dan lain-lain akan kena semuanya. Jadi berhubungan, jadi puskesmas itu center dari wilayah. Ketika ada puskesmas di situ, harus ada beberapa wilayah yang mengelilingi sehingga
beberapa wilayah atau daerah tersebut untuk jangkauan ke puskesmas itu lebih dekat sebelum ke rumah sakit. Terus kebutuhan kesehatan. Bagaimana terkait kebutuhan kesehatannya? Bagaimana di wilayah itu? Kebanyakan pada pasien-pasien apa saja? Kebanyakan banyak penyakit-penyakit apa saja, ya. Makanya di daerah itu ada tugas-tugas daerah yang mendata terkait kesehatan masyarakat. Pasiennya apa saja, misalkan kebanyakan hipertensi dan lain-lain. Nah, itu kan harus dikontrolling tuh kalau hipertensi kan. Terus jumlah dan penyebaran penduduk. Berapa jumlahnya? Di daerah Batu Raden itu ada berapa jiwanya? Sebaran penduduknya kemana saja? Mayoritas penduduknya mengalami penyakit apa? Kita harus tahu. Terus pola penyakitnya seperti apa? Oh, kebanyakan ini, dan ini. Nah, jadi sehingga kita harus memprioritaskan di puskesmas itu harus ada ini untuk menanggulangi terkait pola penyakit yang kebanyakan ada di situ. Terus pemanfaatannya, bagaimana pemanfaatannya? Setelah diadakan di situ, misalnya puskesmasnya sering keliling untuk penyuluhan dan lain-lain, itu kan pemanfaatan. Bagaimana? Apakah kualitas hidup masyarakat di daerah Batu Raden akan meningkat? Atau apakah dengan adanya dibangunnya puskesmas, terus dilakukannya edukasi, promotif dan preventif, angka penyakit di masyarakat menurun? Nah, itu semua nanti akan dievaluasi, ya. Terus fungsi sosial, bagaimana fungsinya? Masyarakat. Apakah ini puskesmas ini sangat berfungsi di wilayah masyarakat? Apa saja kinerjanya? Apa saja yang dilakukan? Jangan sampai dia cuma cuma numpang doang. Ini ada puskesmas tapi nggak pernah digunakan misalnya. Ya, itu harus dievaluasi kembali. Terus kemampuan dalam memanfaatkan teknologi. Bagaimana? Sekarang itu zaman teknologi, ya. Bagaimana kita memanfaatkan teknologi. Sekarang kalau orang mau berobat itu nggak perlu kita datang mengantri. Kita sekarang tinggal lewat online, booking. Oh, sudah ada waktunya, silahkan datang jam 9 tepat-tepat, ya, atau 9.05, 9 tepat, jam 12.00. Ya. Jadi sehingga kita ke sana nggak perlu ngantri. Tinggal datang saja. Salah satunya. Sistem dan fungsi pelayanan kesehatan. Ini tadi ya terkait sistem pelayanan kesehatan itu pengertiannya apa, sudah saya jelaskan. Terus dasar hukumnya, ini pasal 53 ya, terkait undang-undang kesehatan. Pelayanan kesehatan perseorangan ditunjukkan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan saja dan keluarganya. Kesehatan masyarakat ditunjukkan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit suatu kelompok. Pelaksanaan pelayanan kesehatan mendahulukan pertolongan keselamatan nyawa pasien dibanding kepentingan lainnya. Oke, yang pertama pelayanan kesehatan perseorangan. Tentunya fokusnya ya ke orang itu, ke orang yang sakit itu dan keluarganya. Tujuannya apa? Untuk menyembuhkan penyakit dan agar tidak tertular dengan keluarga. Misalkan yang kena penyakit bapaknya, flu ya misalnya. Flu itu gampang nular karena virus ya. Bagaimana caranya? Kita mengedukasi keluarganya biar jangan sampai tertular flu juga. Ya, makanya kita menyembuhkan penyakit. Oh, minum ini dan ini. Jangan dekat dulu ya sama bapaknya ya. Nanti bisa tertular. Suntik vitamin atau biar imunnya kuat dan nggak gampang tertular. Terus pelayanan kesehatan masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencegah penyakit. Ini terkait masalah edukasi tadi, promotif dan preventif yang saya jelaskan ya, terkait DBD tadi salah satu contohnya. Terus yang ketiga, yaitu mendahulukan pertolongan keselamatan nyawa. Jadi kita mendahulukan dulu mana kira-kira pasien itu yang nyawanya terancam. Ada masyarakat di lingkungan masyarakat mana yang lebih dahulu, yang lebih terancam. Misalnya ada pasien dengan sesak napas, dengan misalkan kardiak arrest ya, henti jantung, ya itu dulu yang kita harus tolong. Timbang misalnya ada pasien dengan fraktur patah tulang di tibia, fraktur terbuka misalnya, pendarahan hebat, dibandingkan pasien dengan eh, kardiak arrest. Yang mana duluan kita tolong? Yang kardiak arrestnya dulu, karena kenapa? Itu paling mengancam kematian ya. Pihak-pihak yang berhubungan dengan apa nih?
dengan pelayanan kesehatan ya. PHP yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan yaitu rumah sakit, puskesmas, klinik, praktek pribadi dan lain-lain ya. Jadi emang harus terkonek ya, terkonek dengan pelayanan kesehatan. Jadi ada akses dari puskesmas ke rumah sakit, dari klinik ke rumah sakit, dari tempat praktek teman-teman kalau misalnya mau buka praktek di rumah sakit ke buka praktek di rumah, praktek mandiri ke rumah sakit itu harus ada apa? Harus ada rules-nya, ada aturannya, atau ada jalurnya sehingga memudahkan masyarakat atau pasien ketika berobat dengan kita dan dia membutuhkan pelayanan yang lebih yang tidak bisa kita cover dengan pelayanan di puskesmas ataupun pelayanan praktek mandiri. Ada dokter, ada perawat, bidan dan apoteker ya. Jadi ini semua harus terkoneksi dengan rumah sakit tentunya ya. Sistem pelayanan kesehatan Indonesia meliputi pelayanan rujukan yang berupa pelayanan kesehatan dasar ya, pelayanan kesehatan rujukan. Jadi ini kalau dasar itu seperti klinik ya, praktek mandiri, puskesmas ya. Terus nanti misalnya jika membutuhkan pelayanan rumah sakit baru ke pelayanan kesehatan rujukan. Nanti rumah sakit tipe A, tipe B, tipe C ya. Terus sistem rujukan pelayanan kesehatan. Jadi rujukan kesehatan untuk pelayanan kesmas, jadi puskesmas ya, dari puskesmas pelayanan kesehatan yang tadi saya jelaskan. Terus kalau rujukan medis untuk pelayanan kedokteran, teman-teman misalnya berobat ke dokter praktek langsung menyarankan silahkan lakukan ronsen di sini. Nah, jadi teman-teman nanti silahkan lagi lakukan ronsen sesuai dengan anjuran dokter. Jadi masalah pelayanan kesehatan, pertama fragmented health service, terkotak-kotaknya pelayanan kesehatan, terlalu banyak kotak-kotak ya. Jadi dokter sendiri, perawat sendiri, bidan sendiri. Kadang-kadang nggak ada koordinasi, itu yang menjadi terkotak-kotak pelayanannya. Terus berubahnya sifat pelayanan kesehatan. Jadi berhubung dengan sifat pelayanan kesehatan, teman-teman pasti akan menemukan antara SOP, standar operating prosedur antara rumah sakit A dan rumah sakit B pasti akan berbeda alurnya, rutenya, nggak sama. Nah, itu masalahnya. Nah, terus apa saja mempengaruhi? Yang pertama pergeseran masyarakat ya dengan konsumen. Makanya kenapa banyak masyarakat dan konsumen itu lebih memilih berobat ke pelayanan obat tradisional karena ya terkait birokrasi itu yang berbeda-beda. Terus yang kedua ilmu pengetahuan dan teknologi baru. Ada banyak sekarang ya teknologi-teknologi baru. Kalau mungkin simpelnya kayak gini, teman-teman dulu kalau misalnya demam, zaman dulu itu di kompresnya pakai kompres dingin. Sedangkan zaman sekarang yang terbaru itu pakainya kompres hangat. Dulu orang sakit kalau demam di kompresnya di jidat. Nah, menurut ilmu pengetahuan terbaru atau riset terbaru itu yang paling bagus itu di lipatan tubuh seperti di ketiak, di lipatan paha karena tempat kumpulnya panas. Itu yang saya bilang bahwa ilmu pengetahuan itu selalu terbarui ya. Jadi ada pembaharuan mana yang lebih efektif ya. Ada teknologi-teknologi. Sekarang serba menggunakan teknologi. Kayak tadi contohnya, saya pengen pesan kamar tinggal via WhatsApp atau via website yang disediakan oleh dari rumah sakit itu ya, via websitenya pengen untuk saya pesan kamar ini dan ini. Jadi ke sana tinggal datang dan langsung dilayani. Terus isu legal dan etik terkait etiknya ya, masalah etik dan isunya. Terus ekonomi dan politik. Paling ini politik ya, politik memang kita tidak bisa menghindari yang namanya politik. Jadi memang itu faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pelayanan kesehatan. Ini syarat pokoknya tersedianya pelayanan kesehatan. Pertama dia tersedia atau available dan berkesinambungan, ya continuous. Jadi itu makanya teman-teman ketika daftar itu pasti akan ditanya udah pernah daftar atau belum. Kalau misalnya udah pernah daftar pasti riwayat kesehatannya sudah pernah tersimpan di situ. Ya. Tujuannya untuk berkesinambungan. Jadi tahu riwayatnya, oh pasien pernah punya riwayat penyakit ini dan ini. Terus dapat diterima, acceptable dan bersifat wajar, appropriate, mudah dicapai, ya kayak puskesmas tadi ya, accessible dan mudah dijangkau, affordable dan bermutu, quality. Ini semua syarat untuk pelayanan kesehatan. Jadi dari segi kesediaan pasien yang mau berobat di situ juga bisa penyakit apa saja, hipertensi dan lain-lain, sehingga tidak ada masalah, tidak harus pindah-pindah, tidak perlu jauh-jauh, bisa ditangani di tempat itu.
Terus ada komponennya apa saja? Ada input, proses, dan output. Ya, kalau input terkait potensi masyarakat, ya, tenaga dan sarana kesehatan, prosesnya berbagai kegiatan dalam pelayanan kesehatan dan outputnya pelayanan kesehatan yang berkualitas. Ya, ini pasti. Terus ada dampaknya masyarakat sehat. Ya, ini semua rules-nya terkait proses pelayanan kesehatan. Pertama terkait potensi masyarakat. Kira-kira potensinya apa nih yang memungkinkan si masyarakat ini bisa sakit? Oh, sekarang itu lagi maraknya COVID-19. Nah, misalnya nih kayak kemarin deh COVID-19. Terus prosesnya ngapain? Ya bagaimana caranya kita melakukan kegiatan dalam pelayanan kesehatan. Oh, kita harus vaksin, kita harus pakai masker dan lain-lain. Itu adalah salah satu bentuk proses dalam kegiatan pelayanan kesehatan. Terus outputnya apa setelah kita melakukan itu? Tentunya pasien kan COVID-nya menurun, ya kan? Karena kita udah melakukan preventif. Kita udah lakukan vaksin juga. Otomatis akan berpengaruh ke pelayanan yang berkualitas. Karena kenapa? Ketika COVID COVID jumlah pasien COVID menurun, otomatis pelayanan kita berkualitas. Karena hasil akhirnya yang itu yang diinginkan tercapai. Terjangkau sehingga masyarakat sembuh dan sehat, ya kan? Makanya ketika banyak masyarakat yang sembuh, misalnya dari kasus COVID itu, contoh kayak kemarin vaksin, ternyata banyak yang sembuh. Oh, berarti outputnya pelayanannya berkualitas dong. Dampaknya apa? Dampaknya masyarakat pasti sehat. Karena kenapa? Jumlah COVID-nya menurun, berarti dampaknya masyarakat sehat. Jadi angka kesakitan dan kematian menurun. Ya, awal-awal COVID kematian banyak. Akhirnya karena ngikutin prosedur, pakai masker dan lain-lain, pakai sarung tangan apa segala macam, vaksin, makanya masyarakatnya sehat, angka kematian pun menurun, ya. Terus umpan baliknya gimana? Terkait kualitas tenaga kesehatan, bagaimana coba? Ketika misalnya eh, kesehatan masyarakat meningkat, angka kematian menurun, otomatis kan berhubungan dengan kualitas tenaga kesehatan. Berarti tenaga kesehatannya berkualitas, mampu memberikan apa yang diinginkan masyarakat. Contoh kalau vaksin disuntiknya di lengan, ya, misalnya dengan cara intrakutan atau SC subkutan, sorry SC subkutan. Coba kalau misalnya disuntiknya lewat vena, bahaya nggak? Bahaya. Yang ada pasien pasti malah meninggal. Jadi angka kematian malah meningkat. Karena kenapa? Kualitas tenaga kesehatannya menurun. Tapi kalau dia kualitas tenaga kesehatannya bagus, otomatis pelayanan kesehatannya pasti akan maksimal. Akibatnya masyarakat pun sehat. Terus lingkungan. Semua keadaan di luar sistem tetapi dapat mempengaruhi pelayanan kesehatan. Ya, tadi ya, kayak penggunaan masker ya. Semua pengaruh lingkungan. Teman-teman udah tahu bahwa kalau COVID itu penularannya lewat saluran pernapasan. Ya berarti kita harus pakai masker dan lain-lain ya. Terus fungsi pelayanan kesehatan. Ya, pelayanan kesehatan, pembiayaan dan penyediaan sumber daya ya, dan stewardship regulator. Jadi peran dan fungsi pelayanan kesehatan ada puskesmas ya, BPS, bidan praktek dewasa. Cuma sekarang itu bidan udah nggak boleh melakukan persalinan secara normal ya. Terus sarana kesehatan di desa sumber daya masyarakat. Subsistem manajemen dan informasi kesehatan. Ya, manajemen kesehatan terdiri dari perencanaan, perorganisasian, penggerakan, penganggaran, kelembagaan, hubungan kerja, pembinaan, dan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi. Ini semua hubungannya terkait dengan manajemen kesehatan pada pasien atau masyarakat. Semua terorganisir, semua terstruktur. Jadi makanya kenapa dalam pelayanan kesehatan yang lebih kecil lagi di rumah sakit contohnya ada PA, perawat associate, ada PP, perawat primer, ada karu ya kepala ruang, ada kepala rawat inap ya dan lain-lain, ada kepala rawat jalan ya, kepala perawat rawat jalan dan lain-lain. Karena semua itu terorganisir ya, terencana. Terus apa fungsi manajemen kesehatan? Ya, terselenggaranya fungsi manajemen kesehatan yang berhasil guna dan berdaya guna untuk didukung oleh sistem informasi yang terpadu dan terintegrasi ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Jadi sekarang
Jadi sekarang pelayanan kesehatan itu eh, berdampingan dengan teknologi informasi. Semakin berkembangnya zaman, pemanfaatan terkait teknologi dan informasi dalam sistem pelayanan kesehatan itu sangat dibutuhkan. Terus 4 unsur utama subsistem manajemen kesehatan. Jadi yang pertama itu ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan, kedua hukum kesehatan, ketiga informasi kesehatan, serta yang keempat itu administrasi kesehatan. Jadi mereka semua saling berkesinambungan ya. Apa informasi kesehatan? Yaitu hasil pengumpulan dan pengolahan data sebagai masukan bagi pengambilan keputusan di bidang kesehatan. Ya, jadi misalnya teman-teman berobat, ini sakitnya apa ya, terkait diagnosa misalnya. Oh, ternyata pasiennya sakitnya ini. Udah tahu diagnosanya pasien sakitnya ini, yang dilakukan apa? Oh, harus ini dan ini. Jadi jelas. Terus pengelolaan, puskesmas bertanggung jawab atas pengelolaan data kesehatan di wilayah kerjanya. Dinas Kesehatan bertanggung jawab untuk pengelolaan data kesehatan di tingkat kota. Jadi semua itu berkesinambungan. Jadi ada laporan. Jadi kalau puskesmas ya di wilayah kerja itu, kalau di wilayah Baturaden ya Baturaden, sedangkan dinas kesehatan di tingkat kota, misalnya di Banyumas atau Purwokerto, ya udah semuanya dia yang cover ya. Terus setiap fasilitas kesehatan memberi laporan data kegiatan. Makanya puskesmas itu akan memberi laporan ke dinas kesehatan. Oh, di Baturaden itu kebanyakan pasiennya hipertensi. Di Baturaden itu lagi rame wabah ini dan ini, membutuhkan ini dan ini. Nanti kan difasilitasi oleh dinas kesehatan. Terus dinas kesehatan menyediakan sistem terintegrasi agar terjadi proses analisis yang otomatis. Oh, ternyata dinas kesehatan udah tahu nih di puskesmas Baturaden itu lagi rame wabah wabah DBD, ya kita anjurkan untuk melakukan fogging. Anggaran dan lain-lain ya tergantung dari dinas kesehatan. Semua itu sudah terintegrasi. Terus pelayanan kesehatan di tingkat provinsi. Jadi sistem pelayanan kesehatan menurut WHO adalah sebuah proses kumpulan berbagai faktor ya dan lain-lain. Tadi sudah dijelaskan di awal terkait pengertian untuk sistem kesehatan untuk memenuhi kebutuhan perseorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat ya. Landasan sistem pelayanan kesehatan nasional, landasan IDIL yaitu Pancasila, landasan konstitusional dan landasan operasional. Ini tingkat provinsi, jadi ada primer, sekunder, dan tersier. Kalau primer itu pelayanan peningkatan dan pencegahan tanpa mengabaikan keluarga, kelompok, dan masyarakat. Merupakan tanggung jawab Dinkes ya. Jadi Dinkes. Jadi dapat didelegasikan kepada puskesmas itu kalau primer. Makanya di setiap daerah itu ada puskesmas. Kemudian sekunder menerima rujukan ya, menerima rujukan kesehatan dari pelayanan primer. Jadi menerima rujukan dari puskesmas ya, rumah sakit. Sedangkan tersier menerima rujukan dari rujukan kesehatan dari pelayanan kesehatan. Jadi dari rumah sakit misalkan tipe A, tipe B, tipe C dirujuk ke rumah sakit yang tingkat provinsi yang lebih luas lagi, lebih lengkap lagi alatnya dan pelayanan kesehatannya lebih kompleks lagi. Ini pelayanan kesehatan di tingkat kabupaten atau kota ya. Jadi terdapat puskesmas dan pelayanan kesehatan dasar lainnya ya seperti puskesmas tadi ya, paling pelayanan primer. Terus ada tingkat provinsi, terdapat dinas kesehatan provinsi. Kalau di sini itu Margono kalau nggak salah ya, untuk rumah sakit rujukan. Sama tingkat pusat. Kalau tingkat pusat di Departemen Kesehatan. Kalau di sini di RSCM di Jakarta itu rumah sakit pusat, rujukan pusat ya. Wewenang masing-masing pemerintah ya. Ini pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota. Kalau pemerintah kabupaten atau kota bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem informasi kesehatan skala kota, ya skalanya kabupaten atau kota. Kalau daerah itu skalanya provinsi, sedangkan pusat itu skalanya nasional ya. Itu bedanya. Ini ruang lingkupnya ya. Nanti teman-teman bisa baca terkait bagan ini, terkait ruang lingkup dan interaksi berbagai komponen Sigda ya. Terkait stakeholder ya, Bank Kesehatan Nasional, dari mana entry-nya dari masuk ya, airport, entry data, terus sudah di puskesmas masuk kemana ya, alurnya apa saja ya. Sistem pelayanan kesehatan ya.
Ini terkait pengertiannya tadi ya. Kita next saja. Oke, ini tujuannya terkait input, output, dan umpan balik dan lingkungan sudah dijelaskan tadi di awal ya. Ini tingkat pelayanan kesehatan menurut Clark ada health promotion, ada specific protection, dan early diagnosis and prompt treatment. Jadi ini menurut si Level and Clark. Tentunya ada promosi kesehatan dulu ya. Sama tadi kayak tujuan dari puskesmas, ada promkes, promosi kesehatan, preventif, pencegahan, ini sama ya. Ini juga ada specific protection, perlindungan khusus, dan diagnosis dini, pengobatan segera. Ini kalau menurut Clark. Jadi ketika kita sudah melakukan promosi kesehatan, kita harus melakukan specific protection. Masalahnya apa di situ? Misalnya masalahnya DBD ya, kita lakukan apa? Fogging tadi ya, perlindungan khusus. Terus gimana kalau misalnya ada yang terkena DBD? Kita lakukan diagnosis dini. Tanda gejala orang DBD awal itu gimana? Terus diobatin segera biar nggak semakin parah. Ini menurutnya si Level and Clark. Ini lembaga pelayanan kesehatan ya, ada rawat jalan, hospice, institusi, dan community based agency. Ada beberapa ya, rawat jalan, ada hospice ya, ada institusi ataupun community based agency. Kayak teman-teman membuka praktek perawat mandiri itu maksudnya di community based agency. Lingkupnya apa saja? Ini tadi sudah dijelaskan terkait primer, sekunder, dan tersier ya. Ada yang puskesmas, terus rumah sakit, dan rumah sakit provinsi ataupun hingga rumah sakit tingkat pusat ya. Nah, ini tadi faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan kesehatan sudah saya jelaskan ya, terkait ilmu pengetahuan, penggeseran nilai, aspek legal dan etik, ekonomi, politik, serta serta pergeseran nilai masyarakat ya. Ini pelayanan keperawatan dalam pelayanan kesehatan. Jadi pelayanan keperawatan dalam pelayanan kesehatan merupakan bagian dari pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan dasar. Jadi memang pelayanan kesehatan itu dimulai dari hal yang paling dasar dulu atau dari yang primer ya. Nah, bagaimana caranya kita melakukan promosi kesehatan dan preventif tentunya, sehingga kita melakukan tidak bisa mengurangi tingkat kuratif dan rehabilitatifnya. Ya, kurang lebih seperti itu yang bisa saya jelaskan terkait pelayanan kesehatan ya. Pada basicnya emang untuk pelayanan kesehatan sendiri itu emang dimulai dari hal yang basic dulu atau dasar ya, terkait masalah primer, sekunder, tersier ya. Jadi emang tahapannya dari awal dulu, dari puskesmas atau misalkan praktek klinik mandiri atau praktek dokter klinik itu akan dinaikkan. Misalnya kalau misalkan emang memungkinkan pasien itu tidak bisa dirawat di rumah sakit, akan dinaikkan ke rumah sakit tipe C dulu, baru ke B, baru ke A, hingga rumah sakit perlu dirujuk ke rumah sakit tingkat provinsi, hingga ke rumah sakit pusat yang ada di Jakarta. Itu semua akan berhubungan dengan fasilitas pelayanan kesehatan. Ada beberapa alat-alat, misalnya alat-alat kesehatan yang tidak ada di puskesmas, adanya di rumah sakit tipe C. Begitupun ada misalkan alat-alat yang adanya di rumah sakit tipe B, atau ada alat-alat yang cuma ada di rumah sakit pusat dan lain-lain. Nah, itu semua eh, berurutan tergantung terkait penyakit pasien ya yang diderita. Dia memungkinkan untuk masuk ke rumah sakit tipe apa, atau misalnya cuma bisa pasien itu bisa saja cuma dikelola di puskesmas saja cukup, nggak perlu ke rumah sakit. Ada juga yang pasien-pasien yang urgent, oh nggak bisa nih di puskesmas, dia harus ke rumah sakit tingkat provinsi misalnya. Ya mau nggak mau kita harus melakukan rujukan ke sana agar pengobatannya semakin kompleks ya untuk terkait pelayanan kesehatan. Terus yang berikutnya terkait praktek ya, di mana teman-teman misalnya pengen buka praktek mandiri itu harus ada izinnya. Yang dimana izinnya itu dibuktikan dengan STR atau surat tanda registrasi. Teman-teman tidak bisa melakukan pelayanan kesehatan, tidak bisa melakukan tindakan keperawatan, tidak bisa melakukan membuat asuhan keperawatan kalau teman-teman belum memenuhi kualifikasi. Makanya teman-teman ini lakukan pendidikan S1 keperawatan. Ketika teman-teman sudah lulus S1 keperawatan, lulus profesi, itu sudah memenuhi kualifikasi, tapi belum tersertifikasi. Nah, caranya untuk mendapatkan tersertifikasi yaitu teman-teman harus ikut ujian UKOM ya, ujian kompetensi.
Ketika teman-teman lulus ujian kompetensi, berarti teman-teman sudah tersertifikasi. Berarti sudah tersertifikasi, sudah diakui secara nasional untuk melakukan perawatan dan membuka praktek mandiri. Ya, kurang lebih seperti itu ya terkait pelayanan kesehatan. Jika nanti ada yang ditanyakan, bisa kita bahas nanti pada saat pertemuan online, pertemuan offline di pertemuan selanjutnya, atau nanti bisa via WhatsApp saja di WA saja, di WA saya, sorry. Untuk tugas nanti saya akan deskripsikan di Skalsa, silakan dicek Skalsanya. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.